Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang probabilitas atau dikenal dengan istilah teori kemungkinan. Sebenarnya keseluruhan pokok bahasan di dalam teori kemungkinan itu ada beberapa hal yang mesti harus kita pahami. Pertama adalah konsep probabilitas yang nanti akan saya ulas sekilas. Kemudian yang kedua, pemahaman apakah dua kejadian itu saling bersifat mutually eksklusif atau saling meniadakan, dan kemudian dua kejadian itu adalah saling independen atau tidak saling bergantung. Kemudian yang ketiga, topik bahasanya adalah perhitungan suatu kemungkinan dengan satu aturan khusus atau yang bersifat multiple. Kemudian teori selanjutnya itu topik bahasanya adalah tentang teori bias. Topik bahasan yang kelima itu adalah insidensi dan prevalensi. Kemudian topik bahasan yang terakhir itu adalah rate dan proporsi. Dua topik terakhir itu yang nanti akan saya bahas di sini. Sementara topik-topik sebelumnya ini adalah topik pembahasan yang sebenarnya sudah diulas di pertemuan ke-6 dan ke-7. Apa itu konsep probabilitas? Ini akan saya ulas sebentar. Di sini hanya ingin mengingatkan kepada Anda tentang apa itu probabilitas atau teori kemungkinan. Untuk memahami statistik inferensial atau statistik yang bersifat analitik, Anda harus mengetahui atau mempunyai pengetahuan yang cukup tentang konsep teori kemungkinan. Jadi perlu saya ulang di sini, ada dua macam analisa statistik, yaitu analisa deskriptif dan yang satu adalah analisa analitik. Yang mana sebenarnya hal ini sudah Anda pelajari sebelumnya. Kalau analisa deskriptif itu adalah bagaimana menggambarkan suatu kumpulan data mulai dari perhitungan nilai min atau nilai rata-rata, nilai median, nilai modus, nilai kemencengan, kemudian perhitungan box plot, nilai kuartil, dan seterusnya. Kemudian sementara analisa inferensial itu membahas atau membuktikan suatu hipotesa atau dugaan sementara dari suatu penelitian yang ingin Anda cari, ingin Anda buktikan. Misalnya, apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan perilaku merokok? Itu adalah hipotesa. Sehingga nantinya Anda akan buktikan apakah di situ ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan perilaku merokok atau tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan responden dengan perilaku merokok. Maka Anda gunakan perhitungan yang dimasukkan di dalam kelompok statistik inferensial. Jadi dapat dikatakan bahwasanya teori probabilitas ini adalah tidak hanya sebagai fundamental atau tidak hanya sebagai dasar dari suatu teori inferensial, tetapi ini merupakan suatu dasar dari seluruh tes-tes statistik. Probabilitas itu adalah penilaian yang bersifat numerik. Apa itu probabilitas? Probabilitas itu adalah penilaian yang bersifat numerik dari suatu kejadian yang bersifat non-random. Probabilitas itu angkanya itu adalah di antara 0 sampai 1. Artinya adalah bahwa suatu kejadian itu akan berkisar antara nilai rentang 0 sampai 1. Apa itu artinya 0 sampai 1? Nah, di sini akan saya jelaskan. Mendekati angka 1 itu artinya bahwa suatu kejadian itu hampir terjadi, tetapi tidak mesti itu terjadi. Jadi hampir terjadi, tetapi tidak itu mesti terjadi. Kemudian kalau probabilitas itu bersifat 0 atau mempunyai angka 0, artinya
bahwa suatu kejadian itu tidak mesti terjadi, tetapi bukan berarti itu tidak akan terjadi. Ada kemungkinan bahwasanya suatu kejadian itu akan terjadi. Sementara kalau probabilitas itu mempunyai nilai 1, maka kejadian itu memang sudah benar-benar sudah terjadi. Misalnya hari ini Anda tidak masuk kelas karena sakit. Jadi probabilitas dari Anda sakit di hari ini itu adalah besarnya 1. Nah, ini teori-teori tentang probabilitas. Saya tidak akan membahas atau mengulang materi ini karena sebenarnya materi ini sudah dijelaskan di pertemuan ke-6 dan ke-7. Sekarang topik bahasan kita akan menuju ke rate dan proporsi. Rate dan proporsi ini dikenal dalam bidang ilmu kesehatan. Perlu diketahui bahwasanya kalau kita mengukur di dalam bidang kesehatan, biasanya adalah kesehatan masyarakat, itu biasanya kita menekankan pada ukuran-ukuran epidemiologi. Bagaimana besarnya suatu masalah itu apa saja, misalnya angka kesakitan, angka kematian, kemudian kecacatan, besarnya suatu penyakit, angka kesakitan, besarnya kecacatan atau kematian. Kita bisa menentukan ukuran-ukuran dari suatu masalah ini, angka penyakit, angka kesakitan, angka kecacatan atau angka kematian, besarnya masalah di masyarakat. Ukuran-ukuran tersebut adalah dengan menggunakan rate dan proporsi, sehingga kita bisa mengukur bagaimana penyebarannya, bagaimana kemudian cara untuk mengontrolnya atau cara untuk mencegahnya, bagaimana untuk memprediksi kejadian hal-hal ini di masa yang akan mendatang, sehingga kemudian kita bisa menurunkan besarnya masalah di masyarakat terkait dengan angka kesakitan, angka penyakit, angka kesakitan, angka kecacatan maupun angka kematian di masyarakat. Karena nantinya hal itu akan berdampak besar bagi suatu komunitas atau bagi suatu masyarakat. Nah, perlunya untuk melihat seberapa besar ukuran-ukuran dari angka-angka yang mempengaruhi masalah di masyarakat itu, kita membutuhkan istilah adalah rate dan proporsi untuk menentukan besarnya masalah dari suatu penyakit, kemudian dari suatu angka kesakitan, angka kecacatan maupun angka kematian, sehingga diperlukan upaya untuk mencegahnya, kemudian diupayakan untuk mengontrolnya, bahkan diupayakan untuk memprediksi bagaimana supaya di tahun mendatang itu angka-angka tersebut tidak berdampak besar bagi masyarakat, kalau bisa dieradikasi. Nah, ini sangat penting karena dalam akurasi perhitungan dan pemahaman yang jelas dari suatu penyakit atau besarnya masalah itu akan membantu pemerintah untuk menyusun suatu usaha-usaha yang bersifat preventif. Nah, sekarang perlu diketahui dulu apa yang disebut dengan prevalensi rate, apa yang disebut dengan incidency rate. Prevalensi rate itu adalah berapa jumlah orang dalam populasi tertentu atau dalam kondisi tertentu dibagi dengan jumlah penduduk dalam satu satuan waktu, atau dikenal dengan istilah point prevalency rate. Nah, kemudian incidency rate itu adalah jumlah kasus baru. Nah, ini yang membedakan antara prevalensi rate dengan incidency rate. Kalau prevalensi rate itu adalah jumlah orang dalam populasi atau kondisi tertentu. Artinya apa? Bisa itu kasus baru maupun kasus lama. Sedangkan kalau incidency rate itu adalah menghitung jumlah kasus baru. Itu ya. Dari suatu penyakit, dari suatu angka
injury atau cedera dari suatu angka kematian gitu ya, dibagi dengan jumlah penduduk dalam interval waktu yang sudah ditentukan. Nah, untuk lebih jauh memahami prevalensi rate dan incidency rate, ini ada contoh kasus. Kasusnya adalah tentang kanker payudara. Saya bacakan. Kanker payudara itu adalah masalah yang umum di Asia, artinya penyakit yang leading di Asia, termasuk juga di Indonesia, khususnya adalah pada wanita. Dilaporkan bahwasanya ada 50% pasien yang sudah didiagnosis kanker payudara. Kemudian Kementerian Kesehatan melalui staf-staf atau klinik ataupun hospital di area wilayah tersebut kemudian mengumpulkan data-data tentang kanker payudara. Pada awal Januari itu ditemukan ada 128 kasus kanker payudara yang mereka tinggal di Yogyakarta. Kemudian antara bulan Januari dan Juni sebanyak 43 kasus baru dilaporkan di kota itu. Kemudian ada data lain di kota itu atau di Yogyakarta itu pada bulan Januari itu ternyata ada 10.250 orang yang tinggal di situ. Sementara pada bulan Juni itu penduduk yang di situ itu mengalami penurunan sebesar totalnya sekarang menjadi 7.750 dikarenakan banyak wanita yang meninggalkan kota Yogyakarta karena mengikuti suaminya. Nah, kemudian permasalahannya adalah Anda disuruh menghitung berapa angka prevalensi rate pada bulan Januari dan berapa angka incidency rate selama periode Januari dan Juni di kota Yogyakarta. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita lihat di slide selanjutnya. Kita menghitung prevalensi rate. Prevalensi rate itu adalah jumlah orang per kasus pada bulan Januari dibagi dengan jumlah penduduk pada bulan Januari itu. Nah, jumlah kasus tadi di dalam soal disebutkan itu adalah ada 128 dibagi dengan jumlah penduduk pada bulan Januari itu adalah 10.250 sehingga angka prevalensi rate-nya setelah Anda hitung itu adalah 0,0125. Kalau dijadikan persen itu kan tinggal mengalikan dengan 100 saja sehingga kemudian menjadi 1,25%. Lalu berapa angka insidensi rate-nya? Angka insidensi rate itu adalah jumlah kasus baru pada bulan Januari sampai Juni itu ya, dibagi dengan jumlah penduduk selama periode waktu itu. Nah, sekarang kita hitung dulu berapa sih jumlah penduduk pada periode waktu itu, pada periode bulan Januari sampai bulan Juni, karena memang mengalami penurunan. Nah, caranya adalah penduduk pada bulan Januari itu adalah 10.250 orang ditambah dengan penduduk pada bulan Juni itu ada 7.750 dibagi 2 sehingga kemudian datanya periode penduduk pada bulan Januari sampai Juni itu ada 9.000. Nah, dengan ini Anda mudahkan untuk menentukan angka insidensi rate-nya. Nah, tinggal kasus barunya Anda cari di dalam soal tadi ada sekitar 43 kasus baru kanker payudara dibagi dengan 9.000 sehingga totalnya adalah 0,0048 atau kita kalikan dengan angka 100 maka akan mendekati angka 0,5%. Paham kan bagaimana cara menghitung prevalensi rate? Dan baiklah, sekarang kita lanjutkan tentang materi kita, yaitu menghitung sensitivitas, menghitung spesifitas, menghitung alfa atau tipe error yang pertama atau predictive value positif, kemudian tipe error yang kedua atau beta atau dikenal dengan istilah adalah false negatif atau negatif palsu. Apa itu sensitivitas? Sensitivitas adalah probabilitas orang yang benar-benar tes atau
hasil labnya itu adalah positif dibandingkan dengan orang yang dia tidak, yang benar-benar dia sakit, yang benar-benar dia memang secara fisik sakit. Nah, sebagai contoh misalnya, Anda lihat di tabel di bawah ini. Ini adalah formula khusus yang nanti harus Anda ingat terus ya, bahwasanya ini adalah state atau statement seseorang itu sakit. Di sini kolom yang pertama, kemudian kolom yang kedua itu adalah statement dia itu tidak sakit. Misalnya adalah kanker payudara. Di sini adalah kanker payudara. Jadi ini adalah kelompok orang yang dia sakit kanker payudara, sementara no disease ini adalah kelompok orang, kolom di mana dia tidak sakit kanker payudara. Nah, sementara test result, kalau kita ingin mengetahui seorang itu positif kanker payudara dan negatif kanker payudara, itu adalah yang direkomendasikan oleh WHO itu menggunakan mamografi, tes mamografi. Nah, itu di laboratorium di rumah sakit besar ada. Nah, positif, jadi ini kalau baris yang positif ini adalah kolom untuk orang yang dia tes mamografinya positif, ini tes untuk yang negatif. Nah, apa yang dimaksud dengan true positif? True positif itu adalah orang yang mamografinya itu adalah positif dan secara fisik dia sakit kanker payudara. Nah, kalau ya false negatif atau negatif palsu itu adalah orang di mana mamografinya setelah dites mamografi dia tidak menunjukkan sakit, sementara secara fisik dia kanker payudara. Nah, kalau false positif itu adalah secara tes mamografi dia itu positif, dengan menggunakan mamografi dia positif, sementara secara fisik dia tidak sakit. Nah, sementara kalau negatif, true negatif atau benar-benar true tidak sakit, itu adalah orang yang secara fisik dia itu tidak sakit dan secara mamografi juga dia tidak, mamografinya itu menunjukkan negatif. Nah, apa itu sensitivitas? Sensitivitas itu adalah probabilitas. Ingat ya, probabilitas dia itu hasil tesnya itu adalah positif. Ini ya, true positif dibandingkan dengan subjek yang dia menderita sakit. Jadi mana subjek yang menderita sakit? Ya, total di antara ini. Ya. Nah, kemudian spesifitas rate itu adalah probabilitas hasil tesnya itu adalah negatif, di mana true negatif dibandingkan orang yang benar-benar dia tidak sakit. Mana? Ya di sini tidak sakit meskipun secara tes dia ada false negatifnya. Lalu apa yang dimaksud dengan tipe kesalahan yang pertama atau alpha atau negatif palsu? Itu adalah probabilitas orang yang dia hasil tesnya itu adalah positif, ini ya, jadi false positif dibandingkan dengan jumlah orang yang tidak sakit, jadi total ini semuanya itu ya. Nah, kemudian false negatif itu adalah atau negatif palsu atau dikenal dengan istilah beta atau tipe error yang kedua, itu adalah jumlah orang yang dia hasil tesnya mamografinya itu adalah negatif dibandingkan dengan jumlah orang yang dia sakit. Ingat ya, jumlah orang sakit di sini. Nah, nanti untuk lebih jelasnya ada soal di bawah ini. Nah, ini adalah soalnya, staf medis itu menjaring 220 pasien. Jadi ada 220 pasien dengan menggunakan mamografi. Jadi untuk melihat apakah dari 220 pasien itu dia benar-benar sakit kanker payudara atau tidak. Nah, tentunya ini orang-orang yang sudah terlatih ya. Nah, kemudian diindikasikan bahwasannya ada 45 orang dia true positif,
ada 14 orang itu negatif palsu, ada 26 orang itu adalah positif palsu, kemudian ada 135 orang itu adalah negatif. Jadi benar-benar dia tidak sakit. Lalu Anda disuruh menghitung berapa angka alfanya atau angka false positifnya atau positif palsunya, berapa angka betanya atau negatif palsunya, berapa angka sensitivitasnya, berapa angka spesifitasnya. Ingat tadi yang saya katakan di awal, Anda harus berpedoman pada tabel 2x2 seperti ini. Kemudian Anda masukkan angka-angka di dalam soal ini di dalam tabel. Nah, disease-nya ini ya, ini yang sakit kanker, ini yang tidak sakit kanker, ini screening testnya. Nah, ada 45 orang, berarti true positif. Jadi secara mamografi dia positif dan dia sakit. Kemudian 14 orang itu false negatif. False negatif itu di sini ya. Jadi dia sakit tetapi secara mamografi dia negatif. Anda masukkan di sini. Kemudian ada 26 orang itu adalah false positif. Jadi di sini false positif atau positif palsu. Jadi secara fisik dia tidak sakit namun mamografinya dia menunjukkan sakit. Anda masukkan di sini. Kemudian ada 135 orang betul-betul tidak sakit. Anda masukkan di sini. Oke. Lalu kemudian masing-masing kolom dan baris Anda harus totalkan. 45 tambah 26 itu adalah 71. 14 tambah 135 itu adalah 149. Kemudian 26 tambah 135 itu adalah 161. 45 ditambah dengan 14 itu adalah hasilnya 59. Nah, kalau Anda hitung per ini dan per ini maka itu totalnya adalah 220. Nah, ini nanti yang akan dijadikan dasar untuk menghitung soal-soal yang tadi disebutkan sebelumnya. Nah, kita hitung satu persatu ya. Kita pindahkan tabel itu di sini supaya lebih mudah. Untuk menghitung alfa itu adalah positif palsu di sini ya. Jadi dia adalah hasilnya itu adalah positif 26. Karena probabilitas maka bandingkan dengan jumlah total sampel. Itu ya, dibagi dengan jumlah orang yang dia benar-benar tidak sakit. Tidak sakit itu adalah 26 ditambah 135. Jadi kelompok ini 161 dibagi dengan total sampel. Jadi kalau Anda hitung maka hasilnya adalah 0,1615. Nah, sekarang kita menghitung beta. Beta itu adalah false negatif. Di sini ya, false negatif. Nah, ini 14 dibagi dengan jumlah penduduknya atau jumlah pasiennya tadi, kemudian dibagi dengan jumlah orang yang dia benar-benar sakit, gitu ya. Sakit itu adalah di sini. Total kelompok ini adalah 59 dibagi dengan jumlah penduduk. Maka bila Anda hitung, maka akan Anda hasilkan betanya adalah 0,2375. Paham kan? Mudah kan? Nah, sekarang kita menghitung sensitivitas dan spesifisitas. Nah, masih dengan tabel yang sama. Ingat ya, sensitivitas itu adalah jumlah orang yang benar-benar dia sakit. Nah, ini ya, 45. Jadi dia memang betul-betul sakit. Nah, 45. Oke, dibandingkan dengan jumlah penduduk jangan lupa karena kita menghitung probabilitas ya. Nah, kemudian dibagi dengan jumlah penduduk atau jumlah pasien yang memang betul-betul dia sakit. Ini ya. Nah, ini adalah 59. Nah, sehingga kalau Anda hitung itu adalah 0,7627. Jadi bisa Anda simpulkan bahwasanya mamografi itu mempunyai sensitivitas itu sebesar 0,7627. Lalu berapa sensitivitas dari alat ukur mamografi itu? Nah, alat ukurnya mamografi kita hitung sensitivitas, spesifitasnya itu adalah dari probabilitas orang yang tidak sakit. Ini ya, 135 Anda letakkan di sini
dibagi dengan jumlah penduduk, dibagi dengan jumlah orang yang benar-benar dia tidak sakit, itu adalah 161. Anda letakkan di sini, sehingga kalau Anda hitung itu sebesar 0,8385. Sehingga kita sudah bisa menyimpulkan kan bahwasanya spesifitas alat mamografi kita itu adalah sebesar 0,8385. Kita lanjutkan lagi bagaimana untuk menghitung predictive value positif serta predictive value negatif. Predictive value positif atau PV positif itu adalah suatu alat untuk mendiagnosis dari suatu tes atau alat yang mengkondisikan bahwa subjek itu adalah benar-benar sakit dari suatu tes yang positif. Kemudian kita dinotasikan seperti ini, kita simpulkan seperti ini. Jadi probabilitas orang yang sakit dari suatu tes yang positif. Kemudian kalau predictive value negatif itu adalah suatu alat diagnostis tes yang mengkondisikan bahwasanya probabilitas orang yang benar-benar tidak sakit dibandingkan dengan tes yang negatif. Nah, cara menghitungnya seperti apa? Nah, ini ada contoh probabilitas orang yang menderita kanker paru dari perokok itu adalah sebesar 0,0030. Jadi probabilitas orang yang menderita kanker paru dan dia merokok itu adalah sekian. Nah, kemudian probabilitas orang yang menderita paru namun dia tidak merokok itu adalah sebesar 0,001. Nah, berapa angka predictive value positifnya? Itu adalah probabilitas yang dia sakit kanker payudara dibandingkan dengan tesnya yang positif. Jadi sudah ketahuan kan? Jadi resikonya dia merokok, gitu ya. Nah, itu sebesar 0,0030. Jadi orang yang dia itu menderita kanker payudara dan dia merokok. Nah, kemudian kalau predictive value negatif itu adalah ilustrasinya dia itu tidak merokok, tidak menderita kanker payudara, kanker paru dan dia tidak merokok, gitu ya. Nah, berapa? Tadi dikatakan bahwasanya ada sebesar 0,001 dia itu kanker paru dan tetapi tidak merokok. Lalu yang dihitung itu adalah dia tidak kanker paru namun tidak merokok, maka hasilnya adalah 1 karena angka probabilitas itu adalah besar, maksimalnya adalah 1, gitu ya. 1 dikurangi orang yang dia kanker paru dan tidak merokok, maka besarnya itu adalah 0,9999. Artinya apa? Ini itu adalah probabilitas dari orang yang dia tidak kanker paru dan tidak merokok. Kita lanjutkan lagi, yaitu untuk menghitung nilai resiko relatif dan odds ratio. Namun sebelumnya Anda harus memahami apa itu resiko relatif dan apa itu odds ratio. Relative risk itu adalah suatu konsep yang penting yang harus Anda pahami di sini, bahwasanya ini adalah untuk membandingkan probabilitas dari dua kelompok grup. Grup pertama itu adalah kelompok yang dia tereksposur, gitu ya. Jadi kelompok yang sakit, dan kemudian kelompok yang kedua atau itu adalah orang yang tidak tereksposur dari suatu resiko. Nah, sementara odds ratio itu adalah suatu alat untuk membandingkan dua kelompok saja. Jadi rumusannya adalah odds ratio itu adalah kelompok orang yang dia sakit dan tereksposur dibandingkan dengan kelompok yang tidak sakit dan tereksposur. Nah, kemudian pembandingnya itu adalah kelompok orang yang dia sakit namun tidak tereksposur atau tidak punya risiko dibandingkan dengan kelompok yang dia sakit namun dia tidak sakit namun dia tidak tereksposur. Nah, rumusannya seperti ini.
Jadi dia ini tabel 2 kali 2 sama seperti yang di atas, cuma beda simbol. Ini A, B, di sini adalah totalnya A plus B, ini C, D, ini adalah C plus D, kemudian ini total untuk kolom, dan ini untuk total keseluruhan. Nah, odds ratio itu adalah perbandingan orang yang benar dia sakit, gitu ya, dibandingkan dengan totalnya, kemudian dibandingkan dengan orang yang dia tidak sakit. Nah, di sini dibagi dengan orang yang dia memang secara hasil tesnya dia negatif, gitu ya, dibandingkan dengan orang yang dia tidak sakit dan tidak tereksposur. Nah, seperti ini. Nah, sehingga kalau kita coret pembagian seperti perhitungan biasa, maka akan Anda hasilkan itu adalah A kali D sama dengan B kali C. Jadi ini rumus singkatnya. Itu untuk menghitung odds ratio. Nah, contohnya itu adalah di sini. Jadi faktor utama kegagalan implan gigi itu adalah karena kepadatan tulang yang rendah, gitu ya, dan merokok. Jadi implan gigi gagal itu karena kepadatan tulang giginya juga rendah dan juga dia merokok. Nah, ini penelitian dari seorang peneliti yang namanya Bain itu melaporkan bahwasanya ada 223 orang yang melakukan implan gigi, gitu ya. Pasiennya ada sekitar 78 orang yang melakukan implan gigi. Jadi ada 22 ini total sampelnya, dan ada 78 orang yang dia melakukan implan gigi. Nah, kemudian dikelompokkan menjadi 2 grup. Yang satu adalah merokok, yang satu adalah tidak merokok. Nah, kemudian dilakukan observasi untuk membandingkan antara yang merokok dan yang tidak merokok ini. Nah, itu didapatkan bahwasanya jadi ada sekitar lebih dari 50% itu gagal, gitu ya. Nah, kemudian berapa kegagalan tersebut kemudian ditampilkan dalam tabel berikut ini. Jadi seperti ini implan gigi yang gagal, ini yang sukses, kemudian ini yang risk resikonya itu yang di kelompok tadi yang dia merokok, dan ini yang tidak merokok. Nah, ini ada 9 orang dia itu gagal dan dia merokok, gitu ya. Kemudian 10 orang dia itu gagal implan gigi dan tapi tidak merokok. Kemudian 38 dia itu sukses implan giginya namun merokok. Kemudian ada 166 orang dia itu sukses implan giginya namun dia tidak merokok, gitu ya. Nah, kemudian di total untuk masing-masing baris maupun masing-masing kolom. Nah, kemudian total pasiennya itu adalah ada 223. Berapa angka odds ratio-nya? Ini Anda masukkan di dalam tabel seperti tadi. Ini A, B, C, D. Maka A kali D, B dibagi dengan B kali C. Nah, jadi ini A-nya itu adalah 9, D-nya itu adalah 166, itu ya, dikalikan dibagi dengan C, B kali C. B-nya adalah 38, C-nya adalah 10, sehingga kemudian odds ratio-nya itu adalah sebesar 3,93. Artinya apa? Besar kemungkinan tingkat kegagalan dari implan gigi bagi yang merokok itu adalah sebesar 3,93, lebih tinggi, gitu ya, lebih tinggi dibandingkan orang yang melakukan kegagalan implan namun dia yang tidak merokok.